Halo semuanya, perkenalkan aku Michael Stevens. Kita akan bertemu lagi dalam sesi hukum laut internasional dalam topik yaitu zonasi hukum laut internasional. Jadi pembagian batas-batas antara lautan kedalaman laut dan juga bagaimana laut itu atas negara-negara begitu. Di sini apakah kamu bertanya-tanya? Yang pertama, saat sebuah kapal asing melintas di daerah pantai Indonesia, lalu apakah diperbolehkan? Lalu, ataukah siapa yang sebenarnya berhak mengambil ikan atau minyak di tengah laut? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan ini tuh seringkali dalam cabang hukum tuh sangat penting, teman-teman. Itu soal hukum laut internasional. Dan intinya dari hukum laut yang modern sekarang itu, sebuah konstitusi lautan itu diatur yang disebut sebagai UNCLOS 1982. UNCLOS ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Boleh disimak lagi. Lalu hari ini aku bakal jelasin tentang zona laut hukum internasional. Oke, sebelumnya aku perkenalkan dulu. Sebelumnya UNCLOS itu sering sekali terjadi konflik, teman-teman. Teman-teman bisa baca berita juga terkait kasus-kasus negara-negara yang terkait konflik seperti sengketa laut dan sebagainya. Dan sebenarnya negara itu hanya mengklaim laut sejauh mereka bisa ditambahkan. Contohnya 3 mil laut, yaitu seperti di Perang Dunia Kedua, banyak negara ingin mengeklaim lautnya sendiri, laut atas negaranya. Maka dibentuklah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 di sini untuk mengatur batas laut setiap negara. Yang kemudian kalau di Indonesia sendiri konvensi itu diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dan untuk mengukur garis zona-zona laut ini, teman-teman, kita butuh titik awal. Maka titik awal ini disebut sebagai garis pangkal dalam hukum laut internasional. Di garis pangkal yaitu dibagi dua, yaitu garis pangkal normal dan juga ada garis pangkal kepulauan. Karena di sini berbeda. Garis pangkal normal itu garis air rendah di sepanjang pantai sederhana. Sedangkan garis pangkal kepulauan itu khusus buat negara-negara yang kepulauan, contohnya Indonesia. Lalu negara-negara lainnya yang terdiri atas pulau-pulau. Dan di sini garis kepulauan ini garis lurus yang menghubungkan titik-titik antara pulau terluar dengan pulau utamanya, yaitu pulau menyatukan wilayah-wilayahnya. Di sini kita akan belajar bagaimana zona-zona di laut dari dalam hingga keluar. Yang pertama kita akan membahas yang pertama itu lautan pedalaman. Lautan pedalaman itu zona pertama dalam laut. Yang zona pedalaman ini, teman-teman, yaitu yang paling dekat dengan perairan darat begitu, yaitu sekitar pantai. Ini adalah semua perairan yang ada di sisi darat dari garis pangkal atau pantai. Kemudian contohnya teluk, pelabuhan, sungai, laguna dan lain-lain. Di sini negara memiliki kedaulatan penuh atau mutlak atas daratan dan pedalaman ini, sehingga kedalaman penuh dan mutlak sehingga kapal asing tidak berhak untuk masuk tanpa izin ke daerah ini, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini khusus negara-negara kepulauan yang ada pulau-pulau, contohnya Kepulauan Riau di Batam misalnya. Di situ status wilayahnya berada penuh di bawah kedaulatan Indonesia. Jadi ikan, hasil laut dan sebagainya itu tuh milik Indonesia di sekitar kepulauan itu. Jadi kalau kewajiban internasionalnya itu harus dihormati untuk Indonesia, sehingga hak lintas damai bagi negara asing melintas tanpa henti selama tidak mampu. Sehingga sebenarnya negara tuh berhak lewat atas lingkaran batasan-batasan atas kepulauan ini, tetapi itu harus menghormati negara yang punya atas wilayah tersebut. Tapi semuanya itu hak atas damai, sehingga selama tidak mengganggu kedamaian itu diperbolehkan. Lalu
Yang ketiga adalah laut teritorial. Jadi laut teritorial ini adalah batas 12 mil laut, sekitar 22 km dari garis pangkal atau garis pantai. Di sini status negaranya, negara pantai itu punya memiliki hak penuh atas kedaulatan laut, hak atas permukaan laut, kolam air, dasar laut, hingga luang udara di atasnya. Maka seperti negara-negara pulauan misalnya, kapal asing itu diberikan hak atas damai. Jika ada kapal perang asing minta 10 mil di atas pantai kita, maka selama dia berlayar terus dan tidak berhenti atau melakukan latihan perang di atasnya, maka diperbolehkan secara hukum. Jadi minimal maksimal itu 200 mil atas laut atau 20 km, maka selebihnya itu garis itu disebut dengan lintas damai. Maka 12 mil ini, garis laut ini laut teritorial milik negara kita misalnya gitu. Itu laut teritorial. Terus yang keempat ada zona tambahan. Zona tambahan ini disebut juga zona 12 mil hingga 24 mil dari garis pantai. Di sini negara yang punya pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tapi memiliki hak untuk mengawasi dan menghukum pelanggaran, yaitu untuk mencegah bea cukai, misalnya pajak imigrasi dan sanitasi. Jika kapal asing menyelundupkan barang misalnya, kita berhak mengejar dan menangkap zona ini. Jadi ini zona keamanan lah, bisa diibaratnya. Walaupun tidak memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, negara yang punya garis pantai 12 mil hingga 24, yang punya 12 mil, yang punya negara pantai, ibaratnya punya pantai itu 12 mil hingga 24 mil, itu berhak menetapkan keamanan, itu menjaga keamanan di wilayah pantai, di wilayah laut. Jadi itu untuk zona tambahan. Lalu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif ini ditetapkan dalam UNCLOS, yaitu garis pangkal hingga 200 mil ke laut. Di sini negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak daulat, yaitu untuk mengeksplorasi. Yang pertama mengeksplorasi, yang kedua mengeksploitasi sumber daya alam, biota ikan, lalu minyak dan gas, serta mendirikan bangunan buatan seperti anjungan minyak misalnya. Tapi di zona EEZ ini teman-teman, kapal asing tetap bisa berlayar bebas. Jadi mereka itu biasanya ada benderanya. Maka di situ kelihatan negara-negara mana sih yang lewat begitu ya. Dan di ZEE ini, negara yang bawa kapal itu wajib membawa benderanya masing-masing supaya diketahui identitas satu negara ini, identitas satu kapal ini siapa gitu. Jadi ZEE itu dibebaskan, itu laut bebas di sini. Tapi di sini tuh zona ekonomi eksklusif, itu zona di mana negara-negara tuh berhak mengeksplorasi sama mengeksploitasi laut. Jadi ini zona ekonomi lah, bisa diibaratkan. Lalu yang terakhir yang keenam itu lantas kontingen. Lantas kontingen ini mirip dengan ZEE tapi fokusnya itu dasar laut. Jadi lantas kontingen itu ZEE kan yang di sekitar, yang di atas, tapi yang lantas kontingen itu yang 200 mil hingga 300 mil, yang ZEE itu kan 200 mil, sedangkan yang lantas kontingen ini 350 mil. Jadi yang lantas kontingen ini teman-teman, itu negara pantai berhak memiliki hak daulat atas sumber daya lautnya gitu. Jadi seperti ZEE tadi, lantas kontingen ini untuk misalnya menangkap ikan, minyak dan untuk SDA lah ibaratnya. Ini lantas kontingen ini sama lah kayak ZEE. Lalu juga yang dan paling terakhir nih, nomor 7, laut lepas. Laut lepas ini itu dia sudah 300 mil lebih begitu. Jadi di situ zona yang dimana wilayah laut internasionalnya itu bebas sekali, jadi disebut dengan laut bebas. Maka di bagian ini tidak termasuk ZEE, tapi di sini tidak ada negara yang memiliki kedaulatan. Maka di sini memang bebas sekali di laut lepas. Sederhananya itu milik bersama begitu. Maka
berlaku asas kebebasan laut lepas yang diatur dalam UNCLOS, yaitu kebebasan berlayar yang pertama, kedua kebebasan menangkap ikan, ketiga kebebasan penelitian, yang keempat kebebasan memasang kabel. Jadi kesimpulan teman-teman, di zonasi hukum laut internasional itu ada 6 yang biasa yang kita kenal, yaitu laut, pendalaman dan perairan kepulauan itu biasanya disatuin, yaitu kedaulatan penuhnya atas negara yang punya garis pantai atau kepulauan misalnya. Lalu kedua, laut teritorial itu 0 sampai 12 mil. Di situ kedaulatan penuh atas negara yang punya. Lalu yang ketiga, zona tambahan 12 mil hingga 24 mil. Lalu ini 20 sampai 24 mil itu biasanya untuk bea cukai dan imigrasi. Lalu yang keempat, ZE, zona ekonomi eksklusif. Ini atas penuhnya ada sumber daya alam dan ekonominya. Sama yang keenam itu atas kontingen, sama dengan yang ZE. Itu biasanya atas dasar lautnya, contohnya minyak dan gas. Lalu yang keenam itu laut lepas. Laut lepas ini 200 mil lebih dari garis pantai. Ini itu milik bersama sehingga bebas bagi negara-negara. Pembagian ini, dan asal teman-teman tahu, bagian ini itu sekedar bentuk dari garis peta. Jadi fondasinya itu kedaulatan laut dan ekonomi maritim kita. Maka baik kita memahami ini supaya kita turut menjaga keutuhan laut, pelindungan laut, dan juga lautan kita sendiri begitu. Maka saya harap semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita soal hukum laut, di mana UNCLOS itu mengatur zonasi atas laut, sehingga kita di Indonesia pun sudah meratifikasinya, sehingga dalam hal ini kita dapat paham standar klasifikasi lah atas laut di batas internasional. Maka kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Terima kasih. Bye. Kita lanjut di video berikutnya.